Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali hari ini hari Jumat. Tentunya kita ketemu lagi di pelajaran matematika. Semoga dimanapun dan kapanpun kalian belajar tetap semangat belajar. Oke? Kita akan belajar tentang luas dan keliling lingkaran. Pastinya kalian udah nggak asing ya dengan luas dan keliling lingkaran. Mungkin ada yang sudah pernah belajar. Kita mulai dengan keliling lingkaran. Silakan kalian buka bukunya. Halaman 150. Yang dikatakan keliling lingkaran, ini ada lingkarannya. Yang dikatakan keliling lingkaran adalah ini yang pinggir-pinggir ini. Jadi kalau kita membentangkan sebuah atau seutas benang, kemudian kita bentuk lingkaran gitu ya. Ya kan? Benang kita bentuk lingkaran, maka panjang benang itu yang mengelilingi lingkaran itu namanya keliling lingkaran. Kalau bagian dalamnya ini daerah yang dibatasi oleh lingkaran itu namanya luas lingkaran. Nanti kita belajar luas lingkaran ya. Yang pertama keliling lingkaran dulu. Sama-sama kita pahami bahwa keliling lingkaran itu rumusnya pi kali diameter. Kalau di sini pusat, ini namanya jari-jari, ya kan? Kalau dari ujung ke ujung namanya jari-jari. Berarti yang dikatakan diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Jadi boleh kita tulis keliling lingkaran itu pi kali diameter itu 2 kali jari-jari. Contoh soal. Jika diketahui suatu lingkaran jari-jarinya adalah 7 cm, maka hitunglah kelilingnya. Bisa kita cari dengan sangat mudah. K sama dengan pi kali diameter. Nilai pi itu bisa 22/7 atau 3,14. Apabila angka dalam soal bisa dibagi dengan 7, maka gunakan 22/7. Apabila angka di soal tidak bisa dibagi dengan 7, maka gunakan 3,14. Pi kali diameter yang diketahui R, berarti kita boleh pakai rumus pi kali 2R karena diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Berarti K sama dengan pi nya 22/7. Kenapa Jah kok pakai 22/7? Karena angkanya bisa dibagi 7. Dikali 2 dikali R nya 7 cm. K sama dengan, ini bisa kita coret 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 1, tinggal 22 dikali 2, 44 cm. Itulah keliling lingkaran tersebut. Paham? Contoh kedua. Diketahui sebuah lingkaran. Contoh kedua, diketahui sebuah lingkaran berdiameter 10 cm. Hitunglah keliling lingkaran tersebut. Kalau yang tadi diketahui jari-jari, yang ini diketahui diameternya, berarti dengan mudah sekali kita bisa cari pi kali diameter. Pi nya kita pakai berapa? 22/7 atau 3,14 atau 3,14. Kita gunakan yang 3,14. Kenapa? Karena angka yang di soal tidak dapat disederhanakan atau dibagi dengan 7. Berarti pi nya 3,14 dikali diameternya 10 sama dengan 31,4 cm. Selesai. Paham kira-kira ya? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kalau yang diketahui kelilingnya, kemudian kita ditanya jari-jarinya, Zah. Oke.
Soal selanjutnya, diketahui sebuah lingkaran dengan keliling suatu lingkaran adalah 440 meter. Ditanyakan berapakah panjang jari-jari lingkaran tersebut. Oke, sekarang kita kembali ke rumus keliling. Keliling sama dengan pi kali diameter, atau keliling sama dengan pi kali 2r. Pi-nya kelilingnya 440, tulis di sini 440 sama dengan pi-nya kita gunakan 22/7. Kenapa Za? Karena angka 44 ini nanti bisa dibagi dengan 22 dikali 2 kali r. 440 sama dengan 22 dikali 2, 44/7 dikali r. Kita pindahkan ruasnya. Sini ya, lanjutkan ke sini ya. 44/7 kali r sama dengan 440. Kita tukar aja yang kiri ke kanan, kanan ke kiri. Maka r sama dengan 440 dibagi, ini kan perkalian ya, pindah ruas menjadi pembagian 44/7. R sama dengan 440 dikali, ini berubah jadi kali, yang ini dibalik 7/44. R sama dengan, ini bisa kita coret 44 dibagi 41, 440 dibagi 44, 10 dikali 7, 70 cm. Berarti jari-jarinya adalah 70 cm. Paham? Nah, sekarang coba kalian buka buku halaman 151. Soal nomor 5. Kita coba kerjakan bareng-bareng soal nomor 5 di buku halaman 151. Panjang jari-jari sebuah roda adalah 84 cm. Kita tulis R sama dengan 84 cm. Berapa jauhkah jarak yang dapat ditempuh roda tersebut dalam 20 putaran? Ini berhubungan dengan keliling ya. Ingat, jika yang ditanya adalah jarak tempuh, diketahui banyaknya putaran, maka yang berhubungannya adalah keliling, bukan luas ya. 20 putaran. Yang ditanya berapa jauh jarak tempuhnya. Oke. Sekarang kita cari dulu keliling lingkaran. Kenapa Za kok cari keliling? Kan rodanya bentuk lingkaran ya. Berarti kita cari dulu keliling lingkaran dengan pi kali 2r atau 2πr biasanya gitu. Sama dengan 84 ini bisa dibagi 7 apa enggak kira-kira? Bisa, maka kita pakai 22/7. Pi 22/7 kali 2 kali R-nya 84. Sama dengan, ini keliling ya, keliling lingkaran. 7 dibagi 7 1. 84 dibagi 7 12. 22 dikali 2 44 dikali 12. 528 cm. Ini keliling lingkaran. Artinya keliling roda tersebut ya, rodanya kelilingnya 528. Terus rodanya kan berputar. Maka jarak tempuhnya sama dengan banyaknya putaran dikali keliling lingkaran. Banyaknya putaran 20, keliling lingkarannya 528 cm. Maka hasilnya adalah 1056 cm. Itu tadi jarak tempuh dari roda tersebut.
Paham kira-kira? Oke, sekarang kita coba kerjakan nomor 7. Bagi yang tidak memiliki buku, Ustazah akan salin soalnya ya. Di situ ada sebuah gambar. Sebentar, Ustazah akan salin. Soal nomor 7 ya nak, halaman 151. Ada sebuah gambar. Begini gambarnya. Ini daerahnya di Arsir. Yang ditanya hitunglah keliling. Hitunglah keliling dari bangun di samping. Seperti kemarin, jika kita mencari keliling, kita hanya perlu menjumlahkan seluruh sisinya. Berarti sisi ini ditambah yang melengkung ini, ditambah yang panjang ini, ditambah yang melengkung ini. Perhatikan, yang melengkung ini kan setengah lingkaran ya. Ya, keliling setengah lingkaran. Berarti kita mencari lengkungan ini dengan mencari keliling setengah lingkaran. Yang ini juga keliling setengah lingkaran. Besarnya sama, bentuknya sama kok. Panjang yang ini sama dengan yang atas. Diketahui di soal panjangnya 18 cm. Diketahui diameter setengah lingkaran ini adalah 7 cm. Maka untuk mencari keliling setengah lingkaran ya, setengah lingkaran, yang ini dan yang ini sama karena diameternya sama. Sini juga 7 cm. Keliling setengah lingkaran berarti setengah. Setengahnya dari mana ya? Karena dia setengah lingkaran, jadinya setengah ya. Kali pi kali diameter. Keliling setengah lingkaran, setengah kali pi-nya 22/7 kali diameternya 7 cm. 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 1. Yang ini kita sederhanakan menjadi 1, yang ini 11. 22 dibagi 2 11. Berarti yang tersisa adalah 1 dikali 11 dikali 1, 11 ya. Berarti keliling setengah lingkaran itu 11 cm. Artinya apa? Artinya panjang garis yang melengkung ini panjangnya 11 cm. Kalau yang melengkung sebelah sini 11 cm, maka yang sebelah sini juga 11 cm. Maka kita mencari keliling bangun di atas adalah, kita jumlahkan aja sisinya, 18 ditambah yang melengkung 11 ditambah 18 yang atas ditambah yang melengkung sebelah sini 11 juga. Coba dihitung berapa ini dapatnya? 58 cm. Selesai. Oke. Paham ya? Jika kita disuruh mencari keliling suatu bangun, kita hanya perlu menjumlahkan semua sisinya. Paham tentang keliling lingkaran ya? Oke, kita lanjut akan belajar tentang luas lingkaran. Luas lingkaran. Luas lingkaran. Ini ada lingkaran berhubungan dengan jari-jari. Untuk mencari luas suatu lingkaran, maka rumusnya adalah pi r kuadrat. Pi-nya masih sama seperti tadi, nilainya 22/7 atau 3,14. Kita masuk ke contoh soal. Silahkan buka bukunya halaman 154. Nomor 1A. Hitunglah nomor 1A. Hitunglah luas lingkaran yang jari-jarinya diketahui. Jari-jari sama dengan 35 desimeter. Itu yang A ya. Yang ditanyakan adalah luas lingkarannya. Ditanya luas lingkaran. Maka cara menjawabnya adalah luas sama dengan pi r kuadrat.
Pi-nya kita gunakan 22 per 7. Kenapa? Karena 35 bisa dibagi 7. Dikali 35, R-nya dikali 35. R-nya kuadrat ya, berarti ada 2 ya. 7 dibagi 7 1, 35 dibagi 7 5. 22 kali 5 110 dikali 35 3.850 cm kuadrat. Kalau luas desimeter, ini desimeter ya, desimeter kuadrat. Kalau luas ada kuadratnya ya, karena di sini ada perkalian desimeter dan desimeter, berarti desimeter kuadrat. Paham? Sekarang kalau diketahui luas, ditanya jari-jarinya atau diameternya gimana, Zah? Soal nomor 2. Oh bukan, soal nomor 3 yang C. Hitunglah jari-jari lingkaran yang luasnya. Soal nomor 3 yang C. Diketahui luas lingkaran sama dengan 5.544 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah panjang jari-jarinya. Sama seperti keliling lingkaran tadi, kita gunakan rumus luas-luas sama dengan pi r kuadrat. Luas 5.544, tulis 5.544. Pi-nya kita gunakan 22 per 7. Kenapa? Karena 5.544 ini bisa dibagi 22. R-nya yang ditanyakan. Sekarang kita putar. Kita balik, maksudnya kita tuker yang ini ke kiri, yang ini ke kanan. R kuadrat sama dengan 5.544 dibagi 22 per 7. Ini perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. 5.544 dibagi 22 per 7. R kuadrat sama dengan 5.544 bagi berubah jadi kali, pecahannya dibalik 7 per 22. R kuadrat sama dengan 5544 dibagi 22, bisa disederhanakan 22. Ini 1, di sini 252. Jadi tinggal 252 dikali 7. Hasilnya 1764. Maka R sama dengan akar dari 1764. Kita akarkan. Akar dari 1764 adalah sama dengan 42 cm, maka jari-jarinya didapatkan 42 cm. Paham kira-kira? Oke, ada yang bertanya, Zah, gimana Zah cara mengakarkan ini? Kita coba dulu ya. Akar dari 1764. Akar pangkat 2 ya. Kalau di sini nggak ada angkanya berarti maksudnya akar pangkat 2 dari 1764. Syaratnya kalian harus hafal dulu, 1 dikuadratin itu berapa? 2. 2 dikuadratin 4. 3 dikuadratin 9. 4 dikuadratin 16. 5 dikuadratin 25. 36. 7 dikuadratin 49. 8 dikuadratin 64, 9 dikuadratin 81. Nah ini kalian harus hafal, wajib hafal. Nah sekarang akar pangkat 2 dari 1764. Pisahkan dua angka di belakang, 1, 2, kasih garis. Pisahkan dua angka di belakang ya. Pisahkan dua angka di belakang. Sekarang perhatikan yang di depan ini, 17. Manakah angka yang mendekati 17? Yang ini ya, yang hasil kuadratnya. Ini atau ini 16 ya. Kenapa nggak 25 Zah? Kalau 25 lebih, kalau 16 kan dia mendekati 17. 16 itu kuadrat dari berapa? Dari 4. Berarti ini nanti hasilnya 4. Karena 4 jika dikuadratkan hasilnya 16.
Sekarang kita kurangkan, hasilnya 1. Sekarang lihat angka yang di ujung. Angka yang di ujung ini 4. Hasil kuadrat yang ujungnya 4 ada 2. Pasti selalu ada 2. Ini dan ini. Berarti kalau nggak angkanya 2, angkanya kuadrat dari 8. Perhatikan angka 1 di sini lebih kecil atau lebih besar dari angka 4 di sini. Jawabannya lebih kecil, maka pilih angka yang kecil yang mana? Yang 2 pastinya. Jadi jawabannya 42. Selesai. Betul ya? Jawaban yang tadi 42 benar ya? Tuh. Nah, ini caranya. Oke, sekarang perhatikan untuk soal nomor 6. Perhatikan untuk soal nomor 6. Yang A, ada sebuah persegi. Di sini ada setengah lingkaran. Yang ditanya, hitunglah luas daerah yang diarsir. Yang kotak ini kan segi 4 persegi ya. Persegi itu sisinya sama. Kalau di sini 14, maka di sini juga 14. Nah, sedangkan yang diarsir ini persegi dikurangi setengah lingkaran. Ini setengah lingkarannya kan nggak diarsir. Maka untuk mencari luas daerahnya, luas persegi dikurang luas setengah lingkaran. Setengah lingkarannya diameternya 14. Nanti kita pakai jari-jarinya, berarti 14 dibagi 2, 7 ya. Luas sama dengan luas persegi 14 kali 14, sisi kali sisi, dikurang luas setengah lingkaran, setengah dikali pi dikali r kuadrat. L sama dengan sisi kali sisi, 14 kali 14 dikurang setengah dikali pi nya 22/7 dikali r nya 14. Ini r nya kan 14 ya, dibagi diameternya 14. Untuk mencari R berarti tinggal dibagi 2 aja. 14 dibagi 2 adalah 7 dikali 7 karena kuadrat 7 gitu ya. L sama dengan 14 dikali 14 196 dikurang. Ini bisa dicoret ke sini. Ini dicoret ke sini, berarti tinggal 1 kali 11 kali 1 kali 7. 11 kali 7 77 ya. 77. Maka luas daerah tersebut adalah 196 dikurang 77. Jawabannya 119 cm persegi. Jangan lupa ada perseginya ya. Selesai. Oke. Berarti kita bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang luas dan keliling lingkaran. Ustazah ulangi bahwa untuk mencari keliling lingkaran bisa menggunakan pi kali diameter atau pi kali diameter itu kan 2 kali jari-jari ya, berarti pi kali 2r atau 2 pi r, boleh juga, sama aja ya. Luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Ingat, diameter itu adalah 2-nya jari-jari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga paham banget ya dengan materi luas dan keliling lingkaran. Thank you so much for your nice attention. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.